KDM, terima kasih Pak atas dedikasinya. Ternyata beginilah jika bekerja dari hati untuk rakyat. Mau dikatain gubernur konten atau mau dinarasikan negatif, bagi kami KDM adalah gubernur yang amanah. Beliau bekerja keras membangun Jawa Barat. Beliau tahu bagaimana mencintai manusia dan mencintai alam. Luar biasa KDM. Beliau membangun dengan seni. Hasilnya estetik, begitu indah. Terima kasih ya Allah, Kau hadirkan pemimpin amanah seperti KDM, mencintai sesama manusia dan mencintai alam. Kalau boleh berandai-andai, jika saja semua gubernur punya pemikiran yang sama seperti KDM, tidak lama lagi Indonesia akan sejahtera dan Indonesia emas akan segera terwujud. Satu kata buat KDM, kagum. Lagi-lagi Kang Dedi. Pas KDM lagi bongkar lapak liar, dia menemukan fakta baru kalau di situ ada sebuah sekolah politeknik perawat yang udah berpuluh-puluh tahun tertutup sama bangunan liar. Bahkan KDM nyangka kalau ini merupakan bangunan SMP. Sampai dosen di sini pada curhat sama KDM dan bikin KDM terdiam. Oh iya, saya nggak tahu di sini ada klinik. Karena ketutup sama pedagang. Padahal kalau saya Setuju dong sama saya dirapihkan. Lah saya nggak tahu, dikira SMP. Jadi ngeluhnya udah lama. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dinar. Dan saya Meli. Kita dari kelas 11-1 ingin mengabarkan jalan menuju sekolah kita. Apa ini jalannya bagus? Kita lihat dari depan sana sampai ke sini lagi itu rusak karena anak berandal. karena ada pembangunan sebuah koperasi ya. Jadi banyak kendaraan besar yang melalui sini sampai mengharuskan jalan-jalan seperti ini. Dan akses jalan jangan Lihat sepatunya. Dan akses jalan ya itu. Sepatunya itu. Sepatu aing tadi orang ada di video mah. Dan akses jalan untuk kita itu hanya sedikit. Paling kita lewat sini-sini nih. Ya, lewat sini. Kalau kita lewat sana itu hujan gede gitu ya. iya, kita nggak bisa lewat sama sekali. Pasti itu bikin kepleset. Jadi untuk Bapak Gubernur atau Bupati Pandeglang ya, Gubernur Banten, Provinsi Banten, tolong bantu kita. Iya. Membangun jalan. Iya. Iya. Kita butuh keadilan loh ini. Kita sekolah di SMA Negeri 15 Pandeglang yang berada di Kampung Pematang. udah panjang. Udah. Pandeglang 5-10 tahun ke depan akan menjadi kabupaten yang berkembang dan kabupaten maju. Setan. Coba Bupati berdua, gerak dibangun jalan bangsat, hei. Dari putar jalan ki model ki kos bagong, setan doang. Dulu motor, aku cungur dari ya, monyet. Assalamualaikum, ketemu lagi, welcome back bersama Azwan aku, bersama Mang Omlo di channel Azwan aku. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah ya kawan-kawan. Oke kawan, bagaimana hari ini? Semoga berjalan lancar dan tidak ada kendala. Wait, tunggu dulu, wait. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya biar kalian bisa terus update video dari Azwan aku bersama Mang Omlo. Oke, kali ini kita akan membahas Pak KDM yang sedang menata trotoar di kota Bandung, guys. Dia Pak KDM menata semua dibongkar. Tetapi tidak ada perlawanan dari yang punya PKL nih guys. Aman, langsung jalan. Nah, lalu ada berita dari sebelah guys. Dari Pandeglang, Andri Soni menerima penghargaan banyak tentang desa, tapi jalan di desa yang masih rusak guys.
masih kayak di Kalimantan Pusat, guys. Belum full. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita saksikan aja, jangan lama-lama. Wait. Dulu. Jangan lupa like and subscribe-nya. Dan komen di bawah. Oke? Let's go. Kita simak video berikut ini. KDM, terima kasih Pak atas dedikasinya. Ternyata beginilah jika bekerja dari hati untuk rakyat. Mau dikatain gubernur konten atau mau dinarasikan negatif, bagi kami KDM adalah gubernur yang amanah. Beliau bekerja keras membangun Jawa Barat. Beliau tahu bagaimana mencintai manusia dan mencintai alam. Luar biasa KDM. Beliau membangun dengan seni. Hasilnya estetik, begitu indah. Terima kasih ya Allah, Kau hadirkan pemimpin amanah seperti KDM, mencintai sesama manusia dan mencintai alam. Kalau boleh berandai-andai, jika saja semua gubernur punya pemikiran yang sama seperti KDM, tidak lama lagi Indonesia akan sejahtera dan Indonesia emas akan segera terwujud. Satu kata buat KDM, kagum. Lagi-lagi Kang Dedi. Pas KDM lagi bongkar lapak liar, dia menemukan fakta baru kalau di situ ada sebuah sekolah politeknik perawat yang udah berpuluh-puluh tahun tertutup sama bangunan liar. Bahkan KDM nyangka kalau ini merupakan bangunan SMP. Sampai dosen di sini pada curhat sama KDM dan bikin KDM terdiam. Oh iya, saya nggak tahu di sini ada klinik. Karena ketutup sama pedagang. Padahal kalau saya Setuju dong sama saya dirapihkan. Lah saya nggak tahu, dikira SMP. Jadi ngeluhnya udah lama, tapi nggak kelar-kelar. Udah gitu, KDM juga sindir kinerja wali kota yang bahkan saat pembongkaran ini nggak datang. Kalau gua jadi wali kotanya terus disindir begini sama gubernur, sumpah harusnya malu banget cuy. Ya karena dibiarkan makin lama makin banyak. Sebenarnya bukan kewenangan gubernur, Bu. Kewenangan gubernur itu hanya tadi itu yang jalur provinsi. Makanya oleh saya terus. Tadi saya pinggir karena Pak yang sebelah sana kok bangunannya permanen. Ini tanahnya tanah Pemkot. Yang punya kewenangan Pemkot, ya saya bantu wali kota lah. Itu saya kan pembantu. Saya pembantu wali kota, pembantu masyarakat. Di sana depan itu ada minuman keras, abrek-abrek. Tidak tertangani berpuluh-puluh tahun. Semoga dengan Pak Wali Kota baru bisa tertangani. Saya kan hanya bantu. Masa gubernur ngurusin kaki lima? Lagi-lagi, Kang Dedi bongkar ratusan lapak pedagang kumuh di kota Bandung. Trotoar jalan yang sudah berpuluh-puluh tahun tanpa pembenahan membuat Kang Dedi harus turun tangan. Dan yang uniknya, saat Kang Dedi turun buat mimpin pembongkaran ini, gak ada satupun pemilik lapak yang emosi atau ngelawan. Soalnya KDM pakai cara negosiasi yang udah di luar nalar. Mulai dari ganti uang saku selama sebulan, sampai ngajak para pemilik lapak ini buat ngumpul bareng dan nyari cara bikin lapak baru yang lebih bagus. Artinya, apa yang KDM lakukan ini udah penuh perhitungan dengan rencana yang matang. Ya bakal 3 juta sabulan heula. Istirahat di 5 ya. Ya dibuka heula. Nyangke pan ke data KTP akang aya ke ku abdi dikumpulkeun di gedung sate. Kurang badami modal usaha naon, usaha narek naon karep, tanggung jawab gubernur. Percaya teh ka kuring? Oh, itu ngalamun. Geus gas geus dibere. Ya bakal akhirnya 3 juta. Ya. Kayak bikin nomor HP yang KTP nang kayak urang kumpul di gedung sate nya. Jangan bakal dahar meni biasa saya 3 juta heula. Gitu. Bisa dagang tapi tempatnya rapi. Henteu kumuh. Beres dagang roda bawa balik. Ulah terus ditinggalkeun nya. Oke. Mantap tidak? Mantap. Ayo tarik nu aki. Ya. Wah, ya. Awas. Beres. Mantap. Beres. Beres obat. Hidup Bapak.
jak kene. Mak jak kene. Siap, komandan. Dagang naon? Oh, di mana? Ting Tagor. Siap. Tugas sudah saya laksanakan. Siap. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Mantap. Keren. Ayo, Pak. Bapak izin ya, Pak ya. Masuk. Oh, bapaknya naik. Oh. Awas. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Jangan aneh kalau hari ini gubernur bongkar bangunan liar. Jangan aneh gubernur hari ini nertibin preman. Jangan aneh hari ini gubernur nutup tambang. Mohon maaf, dipimpin sama saya, Jawa Barat bupatinya nggak bisa tidur. Nah, polanya begini Pak Bupati, gubernur sekarang begini. Kalau ada daerah surat edaran pertama tidak bergerak, surat edaran kedua tidak bergerak, maka yang ketiganya gubernurnya langsung turun menyelesaikan. Jadi jangan aneh kalau hari ini gubernur bongkar bangunan liar. Jangan aneh gubernur hari ini nertibin preman. Jangan aneh hari ini gubernur nutup tambang. Itu artinya bahwa aparat setempat tidak jalan. Gitu. Jadi itu. Untuk itu saya ngajak semua termasuk para kepala desa, seluruh jajaran asosiasi Badan Permusyawaratan Desa untuk terus kita menjaga desa. Ini si Maulana Ucup dari fraksi PKB pengen kelihatan cerdas, pengen kelihatan kritis, ya kan, mengkritisi KDM, ya kan, tentang acara binokasi itu. Tapi yang justru terlihat itu bukan kecerdasannya, bukan juga kritisnya, tapi malah kelihatan begonya doang, begitu loh. Jadi ya akhirnya kan netizen juga menganggap ya udah itu dia mewakili sebagian kecil orang-orang yang benci KDM ataupun orang-orang yang disunat dana hibahnya. Kesimpulannya tuh malah ke sana, begitu loh. Nah, si Ucup bilang acaranya KDM itu disebut pesta. Nah, ini nih salah satu bentuk kebodohan, begitu. Dia tuh nggak paham yang namanya strategi marketing. Dia bilang ketika Jawa Barat sedang di bawah garis kemiskinan, ya disebutinlah semua kesusahan-kesusahan, tapi di sisi lain pesta. Pesta dari mana coba ini? Namanya juga orang blow on ya, nganggap itu pesta. Coba kita lihat dari sudut pandang strategi marketing, itu tuh bukan pesta gitu loh. Itu dia tuh sedang iklan, sedang marketing, sedang melakukan strategi marketing. Biayanya kalau disebutkan tadi sama si Ucup tuh 2,5 miliar, itu tuh murah gitu loh. Bayangkan itu berapa hari binokasi itu menelan dana 2 sekian miliar kan, 2,5 miliar. Lah, kalau kamu mau mempromosikan Jawa Barat, apalagi mempromosikan budaya, value budaya Jawa Barat, itu kalau kamu masang iklan di TV, bayarnya 30 detik. Per 30 detik itu 3,4 miliar. Makanya di sini tuh Ucup gak paham strategi marketing, gitu loh. Coba bandingkan 2,5 miliar, yang acaranya berapa belas hari gitu loh, dengan 30 detik per 30 detik 3,4 miliar. Justru itu tuh murah.
Apalagi KDM-nya itu sendiri itu sebagai artisnya, sebagai selebritisnya. Kalau lu bayar iklan ke TVRI 30 detik di prime time, ya kan, 3,4 miliar, lu masih harus bayar artis, ya kan, masih harus bayar artis tuh. Nah ini artisnya gratis KDM. Emang yang bikin lautan manusia membludak itu apa sih? Sosok KDM-nya, bukan cuma tampilan budaya Sundanya, tapi juga sosok KDM-nya. Ini kan harusnya diuntungkan gitu loh. Kalau orang yang paham strategi marketing, kecuali ya kayak si Ucup, bisanya nyinyir doang, kritik doang tanpa dasar. Mana kritik dan nyinyirannya baca lagi tuh, saya lihat ya kan di videonya itu dia tuh baca begitu loh. Itu kan bukan hasil pikirannya dia, mungkin ada penulis skenarionya, ada penulis naskahnya. Naon maksud sia teh Iqbal? Mun itu bismillah heula ngomong teh. Mental patungan oge. Ujung-ujung namang kita klarifikasi minta hampura. Kos nu heueuh, ya samemeh maneh ngadeuketan KDM. Rek ngalakukeun kos kitu ka KDM. Emangna warga Jawa Barat rek caricing wae. Sia lamun misalkan aya kawani mah dieu. Jeung aing we jeung aing. Lamun misalkan sakirana benci ngewa geuleuh ka KDM, heug rek ngeritik kebijakana. Saumur hirup sia nya tenaga sia rek dipake jang gogorowokan ngagogoreng KDM heug, tapi ieu mah bentukna geus pengancaman atuh, geus beda atuh. Oke, giliran aya nu ngalaporkeun ujung-ujungna ngentah hampura. Ya baraya lamun misalkan hayang nyaho jelemana anu ngancam ka KDM tetah. Ieu akuna bisi ieu mah rek silaturahmi mangga. Balas DM Wing. Wing ADM tah. Ayo, sia orang mana? Rek amprok di mana? Lamun misalkan boga kanyutan. Ieu mah lain pendukung KDM anu baperan nya. Soalna ieu mah bentukna lain kritikan deui. Lain ujaran kebencian deui, tapi lebih ke pengancaman. Sok buka DM-na. Tentukan waktuna, tempatna di mana. Lamun sakirana wani eta oge. Ari si Iqbal teh orang mana eta teh? Si Iqbal teh ari siak naon Iqbal? Hah? Ancam-ngancam KDM sih gitu patut awasnya endingna ke kapanggih terus ujung-ujungna minta maaf lagu lama anjing. Nih naon eta isia? Nih orang ini ancamannya ke KDM. Siap, teboga duit, kumaha? Jalan oke yuk, ntar jangan goreng. Tukang. Ripuh jalan kampung Cikoneng dasar goreng layakan kuki bayo. Lor Mas ya, lor. Pandeglang 5-10 tahun ke depan akan menjadi kabupaten yang berkembang dan kabupaten maju. Setan. Coba Bupati berdua, tah gerak dibangun jalan bangsat, heuy. Dari puta jalan ki model ki kos bagong, setan doang. Dele tah motor, dele tah aku cungur dari ya monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Dinar Dan saya Meli. kita dari kelas 11-1 ingin mengabarkan jalan menuju sekolah kita. Apa ini jalannya bagus? Kita lihat dari depan sana sampai ke sini lagi itu rusak karena Anak berandal. karena ada pembangunan sebuah koperasi ya. Jadi banyak kendaraan besar yang melalui sini sampai mengharuskan jalan seperti ini. Dan akses jalan jangan ke Lihat bawah dulu. sepatunya. Dan akses
Iya itu. Sepatunya sepatu aing tadi teh orang mana gitu dia mah. Dan akses jalan untuk kita itu hanya sedikit. Paling kita lewat sini nih. Ya, Lewat sini. Kalau kita lewat sana itu hujan gede gitu ya. iya, kita nggak bisa lewat sama sekali. Pasti itu bikin kepleset. Jadi untuk Bapak Gubernur atau Bupati Pandeglang ya, Gubernur Banten, Provinsi Banten, tolong bantu kita. Iya. Untuk membangun jalan. Iya. Kita butuh keadilan loh ini. Kita sekolah di SMA Negeri 15 Pandeglang yang berada di Kampung Pematang. udah panjang. Udah. Beginilah kondisi akses jalan menuju SMA 15 Pandeglang di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jalan yang setiap hari dilalui para siswa ini tampak rusak parah, dipenuhi lumpur dan genangan air sehingga menyulitkan aktivitas belajar mengajar. Kondisi ini pun menjadi perhatian warga dan para pelajar yang berharap adanya solusi terbaik dari pihak terkait maupun pemerintah daerah. Masyarakat berharap akses menuju sekolah dapat segera diperbaiki agar para siswa bisa berangkat ke sekolah dengan aman, nyaman, dan lebih layak. Oh gimana guys, video tadi yang tentang Pak KDM yang beres menata kota Bandung beres, tidak ada kendala, tidak ada demo, tidak ada yang dirugikan, bongkar kompensasi bayar langsung guys. Pak KDM langsung kita ada Pandeglang guys. Bagaimana menurut kalian? Udah Banten mantap ya, mantap, penghargaan mantap, jalannya mantap, mantap. Oh jangan lupa like dan subscribe-nya, komen di bawah. Terima kasih, wassalamualaikum, bye.